Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Baik, gimana teman-teman semuanya? Kabarnya baik semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan antum semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, kita semuanya. Baik, kita langsung saja untuk pembelajaran kita, yakni pelajaran fikih di pagi hari ini. Kita mulai dengan sama-sama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah disiapkan buku tulis dan buku catatan serta buku paketnya disiapkan ya. Kita akan membahas tentang lanjutan dari pembahasan toharoh yang pekan kemarin kita sama-sama pelajari, yakni tentang air, wudhu, kemudian bab najis. Kemudian kita akan lanjutkan ke bab toharoh dari hadas besar, yakni bab mandi. Kalau di buku itu halaman 18. Silahkan disiapkan, dilihat di halaman 18. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja untuk mengefektifkan waktu. Kita membahas tentang mandi. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya untuk menghilangkan hadas itu ada dua cara. Yang pertama, untuk hadas kecil dihilangkan dengan cara wudhu, dan untuk hadas besar dihilangkan dengan cara mandi. Ya. Mandi yaitu apa? Yaitu membasuh seluruh badan kita mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki menggunakan air. Ya, dengan syarat-syarat yang ditentukan. Ya. Adapun mandi yang dilakukan itu ada dua macam dilihat dari segi hukumnya. Yang pertama ada mandi yang sifatnya hukumnya sunnah. Ya. Yang kedua ada yang hukumnya wajib. Ya. Mandi yang hukumnya sunnah itu memiliki penyebab tertentu, dan mandi yang sifatnya wajib memiliki penyebab tertentu juga. Ya. Jadi karena bedanya penyebab menyebabkan dia beda hukum. Ya. Lalu apa itu mandi yang hukumnya sunnah dan bagaimana mandi yang hukumnya wajib? Baik, kita lanjut. Ya. Mandi yang hukumnya sunnah itu ketika menemukan sebab-sebab sebagaimana berikut. Ya. Yang pertama adalah sebabnya akan melaksanakan sholat Jumat, dan ini khusus bagi laki-laki. Ya, sholat Jumat. Yang kedua adalah ketika kita akan melaksanakan sholat di hari raya, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha. Biasanya memakai baju baru, jangan sampai badannya bau. Maka disunnahkan sebelum melaksanakan sunnah, ya sholat sunnah di hari raya, sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, disunnahkan pula untuk melaksanakan mandi sebelum melaksanakan sholat gerhana. Baik itu khusufi syamsi, gerhana matahari, ataupun khusufil qamar, gerhana bulan. Ya, ketika gerhana ada di kita, maka disunnahkan bagi kita untuk apa? Untuk sholat gerhana. Ya. Maka sebelum sholat gerhana tersebut disunnahkan bagi muslim untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, disunnahkan pula untuk mandi sebelum melaksanakan sholat istisqa. Ya. Apa itu istisqa? Istisqa adalah sholat untuk meminta hujan. Ya. Ketika kita dilanda kekeringan, hujan belum turun-turun, ya, pohon udah pada kering, kita butuh sekali terhadap air, maka disunnahkan bagi seorang muslim untuk sholat istisqa, ya, untuk meminta hujan, ya, berjamaah. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Maka sunnah sebelum pergi untuk melaksanakan sholat istisqa untuk mandi dulu. Kemudian selepas memandikan mayat, yang kelima. Memandikan mayat yang merupakan salah satu kewajiban dari fardu kifayah di antara kita. Maka ketika selesai melaksanakan atau menunaikan fardu kifayah tersebut, yaitu memandikan mayat,
yang meninggal, maka disunnahkan bagi orang yang memandikan mayat ketika selesai melaksanakan tugasnya untuk mandi. Kemudian yang keenam, ya, orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Ya, mu'alaf baru masuk ke dalam agama Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka disunnahkan untuk mandi. Kemudian orang yang sadar dari keadaan hilang akalnya, ya, baik dia sembuh dari pingsan atau misalnya dia sembuh dari gila. Ya. Ketika pingsan, kemudian ketika digila, dia tidak ingat apa-apa dan tidak mungkin mandi dalam keadaan seperti itu. Ketika dia sadar dari pingsannya, disembuh dari gilanya, maka disunnahkan bagi orang tersebut untuk mandi. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-8, ya, adalah ihram. Apa itu ihram? Ihram adalah mulai berniat untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Jadi ihram itu adalah berniat haji atau berniat umroh di suatu tempat yang dinamakan dengan miqat. Jadi tempat untuk ihram itu miqat. Ketika kita berihram, maka kita mulai melaksanakan menggunakan pakaian ihram, yaitu pakaian kalau untuk laki-laki itu tidak berjahit yang hanya 2 lembar. Hanya untuk kain sarung dan kain selendang. Nah, disitulah ketika pelaksanaan ibadah umroh dan ibadah haji itu dimulai, sudah berlaku larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan oleh jemaah haji dan jemaah umroh. Maka sebelum kita berihram, memakai pakaian ihram tersebut dan berniat untuk haji dan umroh, disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian ke-9, ketika kita hendak berkumpul dengan orang banyak, ya, mau bergabung dengan perkumpulan orang-orang banyak, maka disunahkan untuk mandi. Jangan sampai seorang muslim di hadapan muslim yang lainnya itu merugikan. Ya. Karena apa merugikannya? Karena badannya yang bau, tidak mengenakan orang lain. Maka disunahkan ketika mau bergabung dengan orang lain, disunahkan untuk untuk mandi terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, disunahkan mandi ketika kita merasa kotor badan kita. Habis main lumpur atau kita sudah membantu orang tua kita, misal sesuatu yang kotor, nah kayak gitu dari pekerjaan-pekerjaan yang mengotori badan, nah kayak gitu maka disunahkan untuk mandi setelahnya. Baik, adapun hak mandi wajib, nah ini ada 5 penyebab. Nah, kalau tadi adalah penyebab disunnahkan mandi, ini adalah penyebab yang menyebabkan mandi wajib, wajib mandi. Yang pertama itu jima. Ini khusus bagi suami istri. Ya, maksudnya ini dilakukan bagi orang yang sudah menikah. Berjima atau berkumpul bercampur antara suami dan istri itu menyebabkan keduanya wajib mandi. Kemudian yang kedua, keluarnya mani. Air mani yang keluar dari laki-laki ataupun perempuan yang merupakan salah satu pertanda bahwa dia menginjak usia baligh, itu mewajibkan dia mandi. Warna air mani putih, ya, dan dia keluar biasanya karena ihtilam, karena mimpi ataupun yang lainnya. Ya. Maka orang yang ihtilam, ya, yang salah satunya sebagai pertanda bahwa dia menginjak usia baligh, ya, maka wajib mandi. Maka bagi yang antum misalnya ihtilam, ya, mimpi sesuatu, kemudian bangun udah basah tuh celananya padahal bukan pipis, nah, dan dipastikan bahwasanya itu adalah air mani, ya warnanya putih, maka wajib mandi, ya, sebelum kita melaksanakan sholat. Kemudian nomor 1 dan nomor 2 tadi itu penyebabnya dinamakan dengan jinabah, ya, atau janabah. Dan orangnya disebut dengan orang junub. Jadi orang pertama dan orang kedua, ya, poin pertama dan poin kedua orangnya dinamakan orang junub. Ya. Adapun yang ketiga yaitu selepas haid khusus di wanita. Nomor 3, nomor 4 dan kelima itu khusus di wanita. Haid yaitu darah yang keluar dari rahim wanita, tanda dia sehat setiap bulannya, ya. Maka selepas haid itu wajib mandi. Ya, karena lagi haid itu tidak boleh melakukan sholat dan hal-hal yang lainnya. Ya. Kemudian yang keempat, selepas nifas. Apa nifas? Nifas adalah darah yang keluar dari wanita selepas melahirkan. Kemudian yang kelima, ketika selesai melahirkan, diwajibkan untuk mandi. Ya, walaupun misal tidak nifas. Nah, baik.
setelah kita mengetahui sebab-sebab wajibnya mandi, maka kita harus mengetahui bagaimana mandi itu dilakukan. Nah, maka untuk mengetahui bagaimana tata cara kita melakukan mandi, maka kita harus mengetahui mana rukun mandi, mana sunnah mandi, dan apa larangan-larangan bagi orang yang wajib mandi. Nah, 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah rukun mandi. Rukun mandi adalah sesuatu yang wajib kita lakukan ketika kita mandi wajib. Ya, ketika kita mandi, baik itu menghilangkan janabah ataupun karena sebabnya kotoran untuk menghilangkan hadas besar, nah, maka kita harus mengetahui rukun mandi tersebut. Ya. Adapun rukun mandi ada 3. Yang pertama adalah berniat. Ya, di dalam hati, artinya apa? Berniat sengaja mandi untuk menghilangkan hadas besar. Maka posisi niat ini sangat penting. Ketika kita wajib mandi, kemudian mandi tanpa berniat untuk menghilangkan hadas, maka mandi yang kita lakukan itu sia-sia, dalam artian tidak menghilangkan hadas besar yang ada di badan kita. Muhammad Alif Asyam mimpi basah misal. Nah, kemudian apa? Kemudian tahu bahwasanya kalau mimpi basah itu harus mandi. Nah, ternyata nggak langsung mandi, diam dulu. Ya, pas mandi lupa bahwasanya apa? Bahwa dia sudah mimpi basah tadi malam. Ya, lupa sebelum apa? Sebelum mandi itu lupa. Dia mandinya mandi biasa aja, enggak diniatkan untuk menghilangkan hadas. Maka ketika selesai mandi baru ingat tuh Alif Asyam. Ya, oh iya saya kan junub. Tadi mimpi basah. Dan harus mandi. Tadi mandi tapi lupa enggak diniatkan untuk menghilangkan hadas. Maka mandi yang tadi itu tidak dianggap sebagai mandi untuk menghilangkan hadas. Walaupun tata caranya dilakukan semuanya sama. Tapi tidak ada niat untuk menghilangkan hadas, maka mandinya tidak jadi. Maka diulanglah sama Alif Asyam sebelum itu ya mandi lagi. Kemudian sebelum mandinya berniat untuk menghilangkan hadas. Itu yang pertama niat. Nah, kemudian yang kedua, apabila di dalam badan kita ada najis, diharuskan untuk menghilangkan najis tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, rukun yang terakhir adalah membasuh seluruh kulit tubuh dengan air. Ya. Dimulai dari ujung rambut sampai apa? Sampai ujung kaki, tidak boleh ada kulit yang terlewat dari kenanya air ke kulit tersebut. Nah, maka itu adalah 3 rukun yang harus terpenuhi ketika kita akan melaksanakan mandi. Nah, seperti itu. Adapun sunnah-sunnah mandi ya adalah yang pertama membaca basmalah terlebih dahulu, bismillahirrahmanirrahim sebelum wudu. Kemudian yang kedua, sebelum sebelum mandi disunahkan untuk wudu dulu ya. Wudu dulu ya, basuh muka, diniatkan wudu, kemudian sebagaimana biasa. Kemudian yang ketiga, menggosok-gosok badan dengan tangan. Nah, jadi badan yang banyak kotorannya itu digosok-gosok ya supaya kotoran yang nempel di badan kita itu bersih. Sunnah yang ketiga. Kemudian yang keempat, apabila rambutnya tebal disunahkan untuk disela-sela. Ya, airnya dimasukkan ke rambut kemudian disela-sela supaya apa? Supaya airnya meresap dan nempel ke apa? Nempel ke kulit rambut kita, kena ke sana. Ya. Kemudian yang kelima, 3 kalikan basuhan. Jadi 3 kali basuhan. Ya, rambut misal kepala dulu 3 kali, kemudian bagian kanan 3 kali, bagian kiri 3 kali, kaki 3 kali, misal seperti itu. Yang pasti pastikan air itu rata ke seluruh tubuh kita. Kemudian yang keenam, berturut-turut. Ya, jadi tidak diselingi dengan kegiatan apapun. Nah, misal Syauqi Azami mandi wajib, ya mandinya sepotong dulu. Sepotongnya apa dulu? Dari bawah sampai leher dulu. Ya, bagian atasnya belum. Nah, setelah itu apa? Gambar dulu, ngerjain PR dulu, baru setelah itu apa? Kepalanya. Boleh gak seperti itu? Boleh. Ya sah, asalkan ya semuanya kecuci. Tetapi menyelisihi sunnah. Nah, seperti itu. Sunnahnya langsung selesai ke kamar mandi dari awal sampai akhir mandinya selesai. Kemudian yang ketujuh, disunahkan pula untuk membasuh anggota yang kanan dulu. Ya, mandinya dari kanan dulu, kemudian ke kiri. Ya. Kemudian yang kedelapan adalah menutup aurat ketika mandinya sendirian. Ya. Kalau sendirian disunahkan untuk menutup aurat. Kalau mandinya rame-rame diwajibkan menutup aurat. Nah, kayak gitu. Kalau sendirian itu hukum menutup aurat itu ketika mandi apa? Sunnah. Tetapi kalau lagi rame-rame, misal di pemandian umum karena tidak ada pemandian yang khusus buat pribadi, maka diwajibkan untuk menutup aurat. Kemudian selesai itu rukun dan sunnahnya.
Yang terakhir, yang ketiga, di dalam bab mandi itu larangan. Larangan yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang wajib mandi dan dia belum mandi. Ya, sebabnya apa? Sebabnya ada dua. Ya, yang pertama adalah sebab jinabat atau janabah. Ya, jinabah adalah sebab wajib mandi yang poin 1 dan poin 2 tadi. Yakni karena jima bagi suami istri, ya, karena jima atau karena keluar mani. Yang diharamkan bagi orang yang janabah, ya, bagi orang junub, yang pertama haram sholat, ya, sampai dia mandi. Yang kedua haram tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah. Nah, kalau tinggalnya di kota Mekah, maka bagi orang yang junub tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian yang ketiga, tidak boleh membaca, menyentuh dan membawa kitab suci Al-Quran atau mushaf. Nah, mushaf Al-Quran bagi orang yang junub tidak boleh dibaca, tidak boleh disentuh, dan tidak boleh dibawa. Ya, sampai dia mandi. Kalau udah mandi wajib, maka dibaca boleh, disentuh boleh, dibawa juga boleh. Ya, baik. Kemudian yang kedua, larangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang wajib mandi yang sebabnya apa? Sebabnya karena kotoran. Ya, yang poin berapa tadi? Poin 3, poin 4, dan poin 5. Yaitu selepas haid, selepas nifas, atau sedang haid, sedang nifas, atau selepas melahirkan. Maka bagi orang yang poin 3, 4, dan 5 tadi, yang dia wajib mandi tersebab kotoran, ya, yang dilarang baginya ada 5 macam. Ya. Yang pertama, tidak boleh bagi orang tersebut sama, tidak boleh sholat. Ya. Kalau orang yang haid, ya, ataupun nifas, ketika dia dilarang untuk sholat, maka apa? Maka sholatnya itu kelak tidak usah diganti. Ya, jadi sholatnya libur bagi wanita yang haid atau nifas. Ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh puasa. Kalau bertepatan haid dan nifasnya itu di bulan Ramadan, ya, maka tidak boleh puasa. Tetapi untuk puasa wajib baginya untuk mengganti atau mengqadha puasa yang ia tinggalkan sebab haid atau sebab nifas di waktu yang lain. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak boleh membaca, menyentuh, dan membawa kitab suci Al-Quran. Ya. Kemudian yang keempat, tidak boleh tawaf, ya, sama halnya dengan orang yang junub. Dan yang kelima, tidak boleh berdiam diri di dalam masjid. Ya, boleh dia lewat ke dalam masjid saja, lewat saja ke dalam masjid, asalkan dia jamin bahwa tidak ada darah dari kotorannya yang jatuh di masjid. Kalau dia tidak bisa jamin dari jatuhnya tanah ke masjid, maka tidak boleh baginya untuk lewat ke dalam masjid. Ya. Itu pembahasan tentang cara menghilangkan hadas besar, yakni dengan mandi. Apabila air tidak ada, mau wudhu tidak ada air, mau mandi tidak ada air, ya padahal kita akan melaksanakan sholat, maka kita harus tayamum. Nah, maka kita harus tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum yaitu apa? Yaitu bersuci sebagai pengganti wudhu dan pengganti mandi dengan menggunakan tanah atau debu. Nah, bersuci dengan sebagai pengganti wudhu atau pengganti mandi dengan menggunakan tanah atau debu. Nah, lalu bagaimana tata caranya? Baik, sebelum tata caranya kita tahu dulu sebabnya. Sebab kita boleh tayamum itu kenapa? Ada dua hal yang menyebabkan kita boleh tayamum. Yakni mengganti tata cara bersuci kita dari wudhu dan mandi dengan tanah atau dengan debu. Sebabnya ada dua. Yang pertama adalah faqdul ma'i, tidak ada air. Ya. Gak ada air, kekeringan. Ya. PDAM putus, gak ada. Ciliwung kering, misalnya orang Depok. Ya. Kemudian apa lagi? Hujan belum turun. Toren habis. Ya, yang ada cuma air di botol aqua buat minum, misal kayak gitu. Kalau itu air minum dipakai buat wudhu, maka tidak ada buat minum, ya kehausan, repotnya. Maka boleh ketika tidak ada air seperti itu, ya boleh untuk tayamum. Kemudian yang kedua, karena sebabnya sakit. Sakit yang menyebabkan dia tidak boleh terkena air. Kata dokter, sakit kamu gak boleh terkena air. Kalau terkena air bisa membahayakan tubuh. Terkena air meninggal, misal. Itu saking bahayanya penyakitnya misal. Maka boleh bagi orang yang sama dokter direkomendasikan, diharuskan untuk tidak terkena air, untuk mengganti wudhu dan mandinya
wudhunya dengan apa? Dengan tayamum. Ya, jadi dua penyebabnya. Yang pertama karena tidak ada air, yang kedua karena sakit. Ya. Baik. Adapun syarat dari tayamum itu yang pertama ya, adanya apa? Adanya uzur atau adanya halangan yang membolehkan dia untuk tayamum. Ya, untuk tayamum. Emang udurnya ada berapa? Udurnya ada dua. Nah ini sebab atau udurnya. Ya. Syarat yang pertama itu adanya udur. Yani apa? Yani tidak ada air atau sakit. Nah, kemudian yang kedua, syarat dari tayamum itu boleh dia tayamum. Ya, sah tayamumnya ketika apa? Ketika telah masuk waktu sholat. Jadi tayamum itu berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu ya sekarang Luqman Hakim wudhu, kemudian nanti duhur belum batal wudhunya, maka dia boleh Pak Luqman Hakim itu boleh sholat duhur tanpa wudhu lagi. Loh kenapa gak wudhu lagi? Kan belum batal. Nah gitu. Tetapi kalau tayamum itu tidak bisa. Tayamum itu hanya boleh dilakukan satu sholat fardu satu kali tayamum. Dan dia hanya boleh dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat tersebut. Misal mau tayamum untuk sholat duhur nanti, maka dia melaksanakan tayamum ketika sudah masuk waktu zuhur. Baik. Kemudian yang selanjutnya, apalagi syarat yang ketiga adalah mencari air terlebih dahulu, ya. Ketika apa? Ketika penyebab dari apa? Dari dia tayamum itu karena tidak ada air. Kalau udah mencari kemana-mana tidak ada air, baru apa? Baru boleh dia tayamum. Kalau misalnya sudah mencari air dan di tetangga ada air yang bisa dibagi untuk wudhu, maka belum sah bagi dia untuk tayamum. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, yang keempat dari syarat sah tayamum adalah hendaklah tayamum dengan debu atau tanah yang suci. Ya. Jadi tanah yang dipakai atau debu yang dipakai itu harus yang suci. Gak boleh kita melaksanakan tayamum dengan menggunakan tanah yang najis. Nah gitu. Bukannya malah menghilangkan hadas. Yang ada hadasnya tetap ada, najisnya ditambah. Nah kayak gitu. Baik, itu adalah 4 syarat sah untuk melaksanakan tayamum. Adapun untuk rukun tayamum ya berbeda dengan rukun wudhu. Ya. Yang pertama sama niat. Ya, niat tayamum untuk menghilangkan hadas. Yang kedua, mengusap apa? Muka dengan debu atau tanah. Ya, wajah. Sama halnya dengan wudhu. Kalau wudhu membasuh wajah dengan air, kalau tayamum mengusap wajah dengan apa? Dengan debu atau tanah. Ya. Yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Ya. Kalau wudhu membasuh kedua tangan sampai siku, kalau tayamum mengusap tangan, ya kedua tangan sampai siku, tangan kiri dengan tangan kanan dengan tangan kiri. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat adalah tertib. Jadi di dalam tayamum ini tidak ada usap kepala, tidak ada usap telinga, tidak ada usap kaki. Nah, gitu gak ada. Yang ada hanya usap wajah dan usap kedua tangan sampai dengan siku. Seperti itu. Itu adalah rukun tayamum. Kemudian yang selanjutnya adalah sunnah tayamum. Ya, sunnah tayamum. Adapun sunnah tayamum, ya, ada 4. Yang pertama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita melaksanakan tayamum. Ya. Kemudian yang kedua disunnahkan pula untuk mendahulukan anggota tayamum yang kanan. Dalam hal ini tangan, jadi disunahkan mengusap tangan kanan dulu sebelum tangan kiri. Kalau wajah gak usah kanan dulu baru kiri, ya langsung aja, Bret. Nah kayak gitu. Tetapi kalau tangan disunahkan untuk kanan dulu baru kiri. Kemudian yang ketiga disunahkan untuk menipiskan debu yang ada di tangan kita sebelum apa? Sebelum diusapkan ke wajah atau ke kedua tangan. Ya, tempelkan nih kedua tangan, telapak tangan di tanah yang udah kita siapkan, tanah suci. Kemudian ditipiskan. Ya, ditipiskan, kemudian baru diusap. Itu sunnahnya ditipiskan. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah sama halnya dengan tadi mandi. Berturut-turut. Jadi tidak diselangi dengan kegiatan apapun. Tayamum dari awal sampai akhir selesai langsung. Nah, sunnahnya seperti itu. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan tayamum yang terakhir. Ya, dari tayamum ini hal-hal yang membatalkan tayamum. Ya. Hal-hal yang membatalkan tayamum ada berapa? Yang membatalkan tayamum ada 3 macam.
Kalau yang membatalkan wudhu ada 5 macam. Apa? Masih ingat gak? Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Yang kedua, tidur. Yang ketiga, hilang akal. Yang keempat, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Yang keduanya sudah balik dan bukan mahram. Ya, kemudian yang kelima adalah ketika menyentuhnya apa? Atau tersentuhnya kemaluan dengan telapak tangan. Nah, itu yang membatalkan wudhu. Lalu bagaimana dengan yang membatalkan tayamum? Nah, yang membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama adalah semua hal atau segala hal yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum. Nah, baik. Sekali lagi, segala hal yang membatalkan wudhu itu membatalkan tayamum. Nah, baik. Kemudian yang kedua, baik. Yang kedua, yang membatalkan tayamum adalah melihat air ketika penyebab tayamumnya adalah karena tidak adanya air. Ya. Dia tayamum, penyebab tayamumnya karena tidak ada air. Maka ketika mau wudhu atau mau sholat setelah tayamum, dia melihat air. Nah gitu. Ternyata air ada. Maka batal yang tayamum yang sudah dia lakukan. Maka dia harus wudhu. Ya. Kemudian yang ketiga, sebab batalnya tayamum adalah karena dia murtad atau keluar dari agama Islam. Dan perlu kita ketahui bahwasanya perbedaan tayamum dengan wudhu salah satunya adalah bahwasanya tayamum itu 1 kali tayamum itu berguna untuk 1 kali sholat fardu. Ya. Dan 1 kali tayamum itu berguna bagi beberapa kali sholat sunnah. Ya. Kalau sholat fardu itu hanya berlaku 1 kali. Sholat duhur 1 kali tayamum, sholat asar 1 kali tayamum, maghrib 1 kali, isya 1 kali, subuh 1 kali. Tidak lebih dari itu. Ya, meskipun maghrib dan isya dekat belum batal misalnya, maka dia harus tayamum lagi untuk sholat isya. Tetapi untuk sholat sunnah, misal mau sholat sunnah ba'diyah maghrib, boleh dia menggunakan tayamum yang ia lakukan di awal sebelum dia sholat maghrib. Nah, seperti itu. Itu adalah bab tayamum. Kemudian yang terakhir, tentang mengusap khuf atau sepatu. Ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menggunakan sepatu di dalam sholatnya. Jadi boleh seseorang sholat menggunakan sepatu. Nah, dengan syarat sepatunya ya tidak boleh sepatunya yang ada najisnya. Nah, kalau sholat menggunakan sepatu, maka ada keringanan apa? Ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia melaksanakan wudhu. Ya. Jadi ketika dia melaksanakan wudhu, ketika harus membasuh kaki, ya, maka membasuh kakinya itu diganti dengan mengusap atas sepatu. Ya. Mengusap sepatu bagian atas, bukan dibasuh, diusap sepatu bagian atas. Nah, itu adalah apa? Dinamakan dengan mengusap khuf. Nah, seperti itu. Lalu apa syarat-syaratnya? Ya. Syarat-syaratnya yang pertama sepatunya harus suci dari najis. Ya. Kalau sepatunya ada najis maka dihilangkan dulu tuh sepatunya. Karena kalau sepatunya ada najis, sholat bawa najis maka sholatnya tidak sah. Yang diperbolehkan itu sholat pakai sepatu, bukan sholat bawa najis. Dengan konsekuensi sepatunya harus sepatu yang apa? Yang suci. Kemudian yang kedua, sepatunya harus menutupi bagian mata kaki. Ya, bagian mata kaki. Jadi tinggi sampai mata kaki. Kan sekarang ada sepatu yang di bawah mata kaki. Nah, kayak gitu. Kalau di bawah mata kaki, maka tidak sah untuk mengusap khuf atau mengusap sepatu. Boleh kita mengganti mencuci kaki, membasuh kaki dengan mengusap bagian atas sepatu. Ya, kalau sepatunya yang kita pakai untuk sholat apa? Melebihi mata kaki ke atas. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ya, sepatu itu harus kuat. Ya, untuk berjalan, tidak berlobang. Maksudnya tidak ada najis ke sana. Nah, kemudian yang keempat, dipakainya itu sepatu, ya pas mulai pakai sepatu itu, setelah dia bersih dari hadas kecil maupun hadas besar. Jadi sebelum memakai sepatu tersebut, wudhu dulu, mandi wajib dulu kalau memang punya hadas besar, kemudian wudhu untuk menghilangkan hadas kecil, baru pakai sepatu. Maka ketika datang waktu sholat,
misal dia pakai sepatu di waktu pagi, datang waktu sholat duhur, dia boleh wudunya tidak membasuh kaki, hanya mengusap bagian atas dari sepatunya kalau dia sholat mau memakai sepatu. Ya. Kalau dicopot setelah itu ya udah batal, ya harus wudhu lagi. Jadi harus dipakai sepatunya. Ya. Maka ada hal-hal yang apa? Ada hal-hal yang membatalkan dari mengusap sepatu tersebut. Ya. Yang membatalkannya yang pertama adalah terbuka atau tanggalnya sepatu, copot sepatunya kayak tadi. Ya. Habis wudhu tidak membasuh kaki sengaja, ya mau mengusap khuf, ya mengamalkan katanya mau coba. Setelah wudhu yang mengusap khuf, pas mengusap sepatu, pas mau sholat sepatunya dibuka, ya otomatis batal. Ya wudhu yang tadi jadi batal. Jadi dia harus apa? Harus wudhu lagi, ya membasuh kaki. Nah seperti itu. Karena sepatunya udah dicopot. Nah kemudian yang kedua, habis masa waktu diperkenankannya. Ya berapa lamanya? Nah untuk seseorang yang berdiam diri di rumah atau mukim, waktu diperbolehkannya dia menggunakan sepatu yang digunakan untuk sholat, sehingga dia wudhunya itu hanya cukup mengusap khuf atau sepatu tersebut, adalah 1 hari 1 malam. Jadi Lukman Hakim tuh boleh 1 hari 1 malam pakai sepatu, gak usah dicopot-copot. Kalau wudhu tinggal diusap bagian atasnya. Nah seperti itu. Kalau habis waktunya 24 jam, maka sepatunya harus dicopot dan harus wudhu sebagaimana biasa. Baik. Adapun untuk seseorang yang berada di dalam perjalanan atau musafir, maka waktu diperbolehkan mengusap khuf itu adalah 3 hari 3 malam. Jadi lebih lama. Kalau berada di dalam perjalanan, waktunya adalah 3 hari 3 malam. Boleh wudhunya hanya dengan mengusap sepatu atau khuf, ya, ketika jadwal dia membasuh kakinya, dengan syarat ya tidak dicopot. Kemudian yang terakhir, ya, batal mengusap khuf ketika ada hal-hal yang mewajibkan dia untuk mandi. Ya. Berapa hal yang mewajibkan dia untuk mandi? Ada 5 yang tadi udah disampaikan. Ya. Yang pertama jima bagi suami istri, kemudian yang kedua ada keluar mani, yang ketiga ada haid, yang keempat nifas, kemudian yang kelima adalah melahirkan. Nah itulah hal-hal yang membolehkan bagi seorang muslim untuk mengusap sepatu di dalam wudhunya. Keringanan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, untuk pertemuan kita cukup sampai di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Tafadhol. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silahkan. Siapa? Ada tugas nggak Ustaz? Tugasnya ya itu aja, tulisan antum biasa di upload. Dicatat Ustaz. Ya. Tadi yang itu. Yang Ustadz sampaikan barusan diringkas aja, diringkas, gak usah panjang-panjang. Habis dicatat langsung kirim ke GC ya Ustaz? Iya betul. Cuma GC-nya belum Ustadz siapin. Ntar setelah ini baru Ustadz siapin. Terima kasih Ustaz. Ya sama-sama. Baik, ada pertanyaan terkait dengan pembelajaran yang tadi? Paham ya tentang mengusap sepatu? Atau tentang mandi? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ustaz, Ya. urutan mandi junubnya gimana ya, Ustaz? Urutan tata caranya. Baik, Ya, tata caranya yang pertama itu apa? Yang pertama itu baca bismillah dulu. Nah, tata caranya baca bismillah. Kemudian yang kedua wudu. Ya, ini tata cara ini sudah dikumpulkan antara sunnah dan rukunnya ya. Kemudian setelah wudu langsung aja guyur. Guyur. Setelah itu selesai. Kalau perlu gosok-gosok ya gosok-gosok. Disunnahkan kayak gitu. Syukran, Ustaz. Ya, afwan. Ada bacaan khusus nggak, Ustaz? Tidak ada bacaan khusus.
Oh, Ya. syukran Ya, Ustaz. ya, Afwan. Yang pasti diniatkan aja sebelum mandi, diniatkan untuk mandi junub atau mandi untuk menghilangkan hadas besar. Niatnya harus pakai bahasa Arab juga Enggak, atau niatnya cukup di dalam hati. Ya. Niatnya cukup mau- di dalam hati bahwa kita mau mandi menghilangkan hadas. Oh, oke. Ustaz. Ya. Baik ya, cukup sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa ajmain. Kita tutup dan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti diupload di YouTube ya. Salam YouTube, warahmatullahi. Iya, nanti cari aja. Bukan di YouTube, Satori. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi.